Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Akbar dengan NIM 2010803 di Universitas Trilogi. Tujuannya dibuat video ini adalah melengkapi tugas UAS mata kuliah Jaringan Komputer 2022. Nah, di sini saya akan membuat pertama-tama kabel LAN yang bertipe straight. Nah, alat-alat yang diperlukan adalah stang crimping, lalu ada LAN testernya, setelah itu ada konektor RJ45 nya, lalu jangan lupa ada kabel UTP nya. Pertama-tama yang harus dilakukan untuk membuat kabel straight adalah menyusun kabel, dan urutannya adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Dan karakter kabel straight adalah kedua sisi ujungnya adalah sama, jadinya harus sama kedua sisinya, nggak boleh beda. Jadi langsung aja dipraktekin. Seperti ini urutan kabel straight. Nah, setelah itu dirapatkan di konektor RJ45 nya. Pastikan semua konektornya sampai ke ujung konektor. Lalu setelah itu dirapatkan dengan cara dijepit di stang crimping sampai bunyi klik. Nggak bunyi klik. Ya, pokoknya sampai tembaga kuningannya sampai rapat. Nah, setelah itu dilakukan di ujung satunya lagi. Ya, kedua ujung kabel LAN tipe straight sudah saya rapatkan. Saatnya kita coba. Ya, menyala semua ya, artinya berhasil. Nah, setelah kita buat kabel straight tadi, saatnya kita buat kabel tipe cross. Nah, kabel tipe cross karakteristiknya adalah yang sisi pertama adalah dia memiliki urutan yaitu sama dengan kabel straight, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Konektor setelahnya yang ujung satunya lagi memiliki urutan yang berbeda, yaitu putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Jadi kita langsung saja bikin lagi sama seperti tadi ya, jangan semuanya harus sampai ujung, lalu kita press. Ya, oke. Dan satu lagi. Nah, seperti ini ya. Hasilnya seperti ini yang sudah saya rapatkan di konektornya. Saatnya kita coba lagi ya. Dan urutannya menyilang. Ya, jadi hasilnya seperti ini antara kabel straight dan kabel cross. Nah, langsung kita coba ke tutorial share filenya. Langsung aja kita melakukan praktek share filenya. Di sini yang perlu disiapin tadi yang udah kita buat kabelannya. Di sini panjangnya terserah ya. Saya pakainya yang 1,5 meter ini. Dan di sini udah ada 2 laptop. Ini laptop 1, ini laptop 2. Oke. Ini kalau yang layar ini layar tambahan yang terhubung ke laptop 2 gitu. Jadi ini laptop 1, laptop 2.
Jadi pertama-tama kita masukin ke si kabel LAN-nya ke laptop 1 dan 2, dan pastiin laptopnya itu ada colokan untuk LAN-nya ya. Kadang ada laptop yang nggak punya dan harus pakai konverter. Oke. Nah, di sini udah kelihatan warna putih, berarti udah nyala. Dan di sini juga udah kelihatan yang ada itunya. Nah, ada warna oranye, berarti udah nyala juga. Nah, langkah pertama yang harus disiapin adalah untuk share file. Itu kita konfigurasi di laptop 1 dulu. Jadi kita fokus ke laptop 1 dulu. Nah, di laptop 1 ini hal pertama yang kita bakal lakuin adalah setting IP-nya. Caranya ke bagian WiFi, kita klik kanan. Kita klik kanan, open network sharing center. Nah, lalu Ethernetnya kita ubah di properties, lalu di IP4. Nah, sebagai contoh kita isi di sini 192.168.1.1. Subnetnya default, langsung kita oke, close, dan close. Nah, setelah itu kita setting konfigurasi di laptop kedua. Nah, di laptop kedua ini sama, di bagian control panel sebelah kanan kita klik kanan, kita network and sharing center. Maaf, kepencet. Lalu ke advance, lalu ke hardware and more network setting, lalu kita klik kanan, lalu properties untuk merubah si IP-nya, sama IP4 juga. Oke, fokus. Lalu kita isikan 192.168.1. Nah, di laptop 1 kan dia sudah 168.1.1. Nah, di sini harus berbeda, yaitu titik 2. Karena ini laptop 2 ya. Nah, subnet masknya tetap default, lalu kita oke, kita close aja. Nah, sekarang kita coba untuk ngeping ke laptop si yang pertama. Caranya ke bagian Windows Start, lalu ketikkan command prompt. Nah, di sini ada command prompt, kita enter aja. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Lalu kita langsung ping, yaitu IP di laptop 1. .168.1.1 ya tadi. Langsung kita enter aja. Nah, ini berhasil ya. Tuh, dia ada timenya 2 milisecond, 1 milisecond, dan berhasil. Nah, setelah itu kita akan share file dari laptop 1 ke laptop 2. Kan tadi kalau mengirim sinyal dari laptop 2 ke laptop 1 berhasil. Nah, sekarang kita sebaliknya, kita ngirim file dari laptop 1 ke laptop 2. Oke, langsung aja kita balik ke laptop 1. Kita masuk ke dokumen file explorer ya, sama saja. Lalu kita pilih file yang akan
share. Misalkan saya di sini saya akan share wallpaper. Kita klik kanan, lalu ke share with. Nah, di bawahnya ada specific people. Nah, di sini itu dipilih di everyone. Lalu kita pilih share. Nah, kalau sudah selesai ada keterangannya your folder is share. Nah, lalu ini yang di share foldernya atau filenya. Lalu kita down aja. Nah, lalu kita balik ke laptop 2 karena filenya udah ke share. Kita coba cek ya. Coba cek, kita masuk ke file explorer. Nah, nanti dia masuknya ke network. Kalau network nggak ada, itu kita solusinya cari sesuai IP-nya. Nah, karena IP-nya tadi 192.168.1.1. Oh iya, depannya jangan lupa dikasih garis miringnya yang terbalik gitu ya. Garis miringnya yang terbalik. Kayak nggak kayak garis miring biasanya gitu, yang ke sebelah kanan 2 kali, lalu di enter. Nah, di sini ada enter network credential. Nah, kenapa seperti ini? Karena saya mengaktifin setiap yang pengen akses share folder saya harus masukin username dari host yang share file gitu. Lalu tinggal masukin username dan password si laptop pertama itu. Nah, username-nya itu. Lalu diklik OK. Nah, kelihatan kan di sini ada yang namanya share file wallpaper. Kita buka, lalu kita perbesar. Nah, lalu kita akan samain di laptop pertama juga. Oke, ini laptop pertama ya. Nah, sama ya. Oke, jadi berhasil ya ini kita share file dari laptop 1 ke laptop 2. Segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.